Halo, ketemu lagi dengan saya Esther di Kebun Candi. Dan kali ini seperti biasa saya mau berkebun, juga memetik beberapa hasil kebun untuk dijadikan bahan makan. Nah, ini tuh saya punya lenca lumayan banyak, tapi ternyata sudah banyak yang hitam-hitam kayak gini ya. Nah, tadinya saya pikir lenca yang warnanya udah hitam gini udah nggak enak untuk dimakan. Tapi ternyata pas ada temen saya yang orang Sunda datang, dia bilang kalau ini tuh enak banget dibikin sambal dan rasanya tuh ada manis-manisnya gitu. Jadinya sekarang saya jadi ketagihan deh bikin sambal lenca hitam. Sebenarnya mirip-mirip pencok lenca aja ya, tapi kalau saya biasanya bikinnya tuh nggak pakai kencur. Jadi mirip kayak bikin sambal terasi mentah gitu, tapi tomatnya saya ganti pakai lenca ini. Dan ini juga ada beberapa jagung yang sudah mengering kayak gini. Ini mau saya jadikan sebagai pakan ayam. Dan karena aktivitas saya tuh lumayan banyak ya, jadi saya lagi nggak ingin masak yang susah-susah, pengennya yang mudah-mudah aja tapi nutrisinya tetap terjaga. Dan kebetulan saya punya banyak sekali bayam. Bayam ini tuh semuanya tumbuh sendiri ya, nggak saya tanam. Jadi dia itu dari biji-biji bayam yang tersebar. Jadi saya kalau nanam bayam tuh pasti saya sisakan yang sudah tua sampai berbiji, kemudian nanti dia menyebar sendiri jadi kayak gini nih. Nah, selain dimakan saya sendiri, bayam ini, dan saya bagi-bagi ke tetangga tentunya ya, karena terlalu banyak untuk dimakan sendiri, biasanya juga saya gunakan sebagai salah satu bahan pakan untuk ayam. Nah, ini mau langsung saya potong aja, biar nanti pas bawa ke dalam rumah udah nggak ada tanahnya ya, nggak bikin kotor. Ini batangnya nanti biasanya saya buang ke kandang ayam, biar jadi pakan ayam sekaligus jadi kompos nantinya. Nah, ini jagungnya mau saya kupas, kemudian saya pipil satu-satu. Ini sambil ngajarin anak saya buat kasih makan ayam dan belajar cara mengambil biji-biji jagung ya dari buahnya. Karena ini juga melatih motorik halusnya anak biar jari-jarinya tuh terampil gitu. Nah, ini jujur aja saya tuh agak takut kalau kasih makan ke ayam, takut dipatok. Jadi biasanya saya lempar dulu beberapa bagian makanan, mereka sudah makan baru deh saya kasih makanannya semuanya. Kebetulan saya itu mau nanam-nanam di herb spiral ini ya. Jadi ini rice bed yang bentuknya tuh kayak spiral, kayak apa ya, kayak gunungan gitu ya. Ini biasanya tuh disebut herb spiral, dan biasanya untuk nanam tanaman-tanaman herbal. Nah, tapi nggak cuma tanaman herbal doang sih, sebenarnya suka-suka kita aja, mau kasih sayur, mau kasih bunga juga nggak apa-apa. Nah, ini atasnya mau saya tanamin bunga torenia. Ini sebenarnya tuh udah ditanamin ya, dan tanamannya udah pada rusak, jadi saya cabutin. Dan beberapa min masih tersisa di sini. Biasanya kalau min saya potong aja, terus nanti dia akan tumbuh lagi. Tuh di samping-sampingnya masih ada minnya ya. Dan ini bunga torenianya saya taruh di atasnya. Nah, yang tengah yang kayak kandil ini adalah tempat untuk mengisi air. Kalau pas panas banget itu biasanya saya isi air, harapannya nanti airnya meresap ke akar-akar, ke tanahnya, dan bisa diserap oleh akar-akarnya. Jadi bikin tanaman enggak layu kepanasan gitu ya. Ini saya juga nanam daun bawang. Jadi kalau nanam daun bawang itu biar hasilnya gede-gede, sebisa mungkin dipisah-pisah ya rumpun tanamannya.
Soalnya kalau jadiin satu gede gitu biasanya nanti nggak bisa gede daunnya gitu, akan kecil-kecil terus. Saya juga punya ini ya, rosemary. Rosemary ini salah satu tanaman herbal yang susah untuk ditanam menurut saya. Saya tuh berkali-kali nanam dari deep pot, ditanam di tanah langsung, tapi juga berkali-kali mati. Nah, ini saya mau mencoba peruntungan nanam lagi, saya taruh di sini, semoga hidup ya. Dan jangan lupa setelah itu atasnya ditutup memakai mulsa organik. Ini saya pakai sekam mentah untuk mulsa organiknya. Kenapa sih harus dikasih kayak gini? Pertama, untuk menekan pertumbuhan gulma dan juga untuk mengurangi penguapan air ya di dalam tanah biar nggak cepat kering. Terus ini juga bisa melindungi tanah dan tanaman dari hujan yang begitu deras yang biasanya langsung menggerus media tanam kita dan akar-akar dari tanaman kita. Nah, ini ternyata ada bunga saya yang roboh karena mungkin terlalu banyak bunganya ya. Ini bunga celosia atau jengger ayam. Sebenarnya ini edible dan bisa dimakan yang masih muda. Tapi karena ini udah ketuaan, jadi mau saya pakai sebagai bunga potong saja. Jadi fungsi bunga ini selain untuk refugia ya, pengalih hama dan pengundang serangga-serangga baik di kebun kita, ini juga bisa kita makan dan juga menambah keindahan kebun kita dan juga keindahan ruangan rumah kita dijadiin bunga potong. Jadi nggak perlu lagi beli bunga plastik yang bikin sampah ataupun mahal-mahal beli bunga potong. Cukup nanam dari kebun. Ini saya memakai vas yang dikasih air ya. Ini udah ada airnya. Kebetulan vasnya bening. Kemudian ini sebenarnya suka-suka aja karena ini bunganya itu tinggi-tinggi, panjang-panjang. Jadi saya memakai vas yang ukurannya tinggi kayak gini ya. Nah, terus dicelupin aja. Biasanya ini tahan 3-4 hari lah ya. Lebih baik lagi setiap 2 hari sekali atau setiap hari diganti airnya biar hasilnya lebih oke. Nah, ini menghiasi ruang tamu saya. Jadi tambah meriah ya. Oke, karena ini sudah malam dan saya mau langsung mengolah bahan makanannya. Kebetulan suami dan anak saya tuh sudah makan dan yang paling suka makan makanan kayak gini tuh saya. Jadi saya tinggal rebus aja bayamnya, kemudian bikin sambal lencaknya. Bahan sambal lencaknya ini simple aja, cuman bawang merah, cabai, sama terasi, garam dan sedikit gula aren. Kemudian nanti lencaknya itu dijadikan sebagai pengganti tomat, dipecak-pecak. Nah, saya juga menggoreng ikan. Ini tuh sebenarnya mirip banget dengan sambal terasi mentah yang pakai tomat itu ya. Cuman tomatnya digantikan pakai lenca yang hitam ini aja. Dan saya sukanya lencaknya ini nggak usah terlalu halus, jadi masih agak kasar-kasar gitu. Enak banget deh. Ada rasa manis-manisnya gitu kalau lenca yang udah hitam kayak gini. Nah, kalau udah makan kayak gini nih, ini comfort food banget buat saya ya. Dan saya bisa ngabisin banyak banget nasi, lupa kalau diet ya. Jadi simple banget, cuma sambal sama sayur rebus dan ikan goreng ini tuh luar biasa banget. Nikmat sekali, meskipun makannya sendiri ya. Nah, ini dia video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya lainnya. Salam sehat selalu.